Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Masih dalam pembahasan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu sudah kita bahas tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang Nabi boleh melakukannya, kita nggak boleh melakukan. Ada sesuatu yang kita boleh melakukan, Nabi nggak boleh melakukan. Banyak keistimewaan, kekhususan yang diberikan Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya bicara lagi tentang menurut sebagian ulama diwajibkan juga kepada setiap mukallaf.
untuk mengetahui silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari jalur ayahandanya ataupun dari jalur ibundanya, dan juga mengetahui nama istri-istri beliau, dan juga mengetahui nama putra-putri dan cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah pimpinan kita, maka keluarganya adalah kehormatan untuk kita. Maka seyogyanya seorang mukallaf, laki-laki maupun perempuan, mengetahui tentang keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita bisa memuliakannya, menghormatinya. Setidaknya bagaimana kita bersyukur kepada Allah diberikan pemimpin dengan keluarga yang paling mulia di antara semua pemimpin yang lainnya. Maka dari silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jalur ayahandanya, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anak dari Sayyid Abdullah. Ini harus tahu ini. Kalau nggak tahu gimana orang Islam ya. Makanya anak-anak kita, istri kita harus dikasih tahu ini. Kadang mereka lebih hafal nama-nama yang lain. Pemain basket kenal bapaknya siapa, pemain bola kenal neneknya siapa. Kadang penyanyi-penyanyi tahu silsilah tetangganya siapa, pembantunya siapa, ya Allah. Tapi tentang nabinya sendiri, pemimpinnya sendiri tidak diketahui. Makanya penting. Malah kan sudah ada lagunya itu ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nah, itu sudah, itu mestinya cara mudah untuk menghafalkan, membuat anak-anak kita bisa mengerti siapa keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai anak kita nggak hafal tuh. Ajak mereka agar menghafalkan nama-nama itu. Maka beliau putra dari Sayyid Abdullah. Kita diperintahkan untuk tahu tentang silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sampai kepada Sayyidina Adnan, tidak lebih dari itu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan nama kakek-kakeknya sampai kepada Sayyid Adnan, tidak melebihi dari itu. Adapun ada para ahli sejarah, sejarawan, ahli nasab, pencatat-pencatat keluarga yang kemudian mereka bisa mencatat silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam, maka itu tidak diperintahkan untuk diketahui. Kalaupun ada yang menyebutkannya, sebagian mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak ada kesunahan, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah meninggal dunia ketika Nabi masih di dalam kandungan. Kita sudah dengar cerita yang lalu. Maka Sayyid Abdullah ini disebut juga Dzabihain, disebut juga seseorang yang akan disembelih oleh ayahnya. Maka Nabi Muhammad SAW itu mendapat julukan seorang yang waladi Dzabihain, seorang anak yang lahir dari dua orang yang akan disembelih.
Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah juga dulu ceritanya mau disembelih tapi nggak jadi. Kenapa? Ayahnya yaitu Abdul Muttalib pernah membuat sebuah janji, kalau saya punya anak laki-laki yang banyak, maka salah satu anak saya akan saya korbankan. Setelah lamanya waktu, kemudian Sayyid Abdul Muttalib memang kebetulan punya anak laki-laki yang banyak. Terus diingatkan tuh, Sayyid, kan dulu pernah janji ente mau ngorbanin anak ente kalau anaknya banyak. Oh iya, karena dia pemimpin kaum, tokoh kaum, maka diumumkanlah hal itu, bahwa dia akan menyembelih putranya yang paling kecil, yaitu yang bernama Sayyid Abdullah. Nah, ini diumumkan tuh ke masyarakat. Terus masyarakat berbondong-bondong mendatangi Sayyid Abdul Muttalib. Apa? Jangan dilakukan, tolong jangan dilakukan. Kenapa? Kalau sampai ini terjadi, maka yang kamu lakukan akan jadi contoh untuk generasi ke belakang nanti. Setiap anak yang 10 orang punya anak laki-laki banyak, anaknya harus dikorbankan satu mencontoh kamu. Nanti itu akan jadi tradisi. Kayak orang-orang Arab ada tradisi. Ini sebenarnya hanya berlaku untuk segelintir orang, bukan banyak orang. Ada orang Arab yang pernah mengubur anak perempuannya hidup. Itu jangan kamu katakan, "Oh, semua orang Arab begitu." Kalau semua orang Arab begitu, ya nggak ada yang melahirkan dong. Anaknya perempuan habis semua kalau begitu. Ada gitu loh, beberapa orang Arab yang kemudian punya pendapat, punya keputusan untuk melakukan hal tersebut. Tapi jangan dikultuskan semua orang Arab begitu. Itu hanya berlaku untuk gelintiran orang. Maka begitu pun ini. Kemudian Sayyid Abdul Muttalib diminta untuk merubah keputusannya. Tapi karena sudah janji, dia seorang pemimpin tokoh, maka dia nggak bisa mengingkari janjinya. Terus dicarilah solusi. Apa solusinya? Tanya sana, tanya kemari. Ya sudah, ini bisa diganti pakai onta. Terus berapa onta yang dibutuhkan untuk menggantinya? Ini nggak tahu. Maka datanglah mereka ke seorang ahli nujum atau rahib pada masa itu, yang bisa mengetahui, bisa membuat sebuah keputusan, bisa membuat sebuah cara gimana solusinya agar masalah itu bisa selesai. Maka setelah diputuskan, maka Sayyid Abdullah akan diganti dengan onta dan akan diundi berapa onta yang bisa dipakai untuk menggantikannya. Abdullah dimasukkan ke suatu tempat, taruh batang namanya Abdullah, sebelahnya onta satu. Keluarnya Abdullah harus dipotong. Tambahin lagi onta 2, Abdullah harus dipotong. Terus tuh sampai onta 10, onta 20, sampai onta 100 baru keluar onta. Masukin lagi, keluar lagi onta lagi. Masuk lagi, keluar lagi onta lagi. Maka diputuskan diganti dengan 100 ekor onta. Maka pulanglah mereka dan dipotonglah 100 ekor onta, dibagikan ke seluruh Arab. Itu dagingnya sampai kemana? Satu onta aja kalau dipotong di luar batang sampai kemana-mana, apalagi 100 onta. Maka rata dibagikan dan tahu kalau itu adalah pengganti dari Sayyid Abdullah. Maka disebut Sayyid Abdullah itu orang yang mau dipotong sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Ismail diganti pakai apa? 1 domba, gibas yang besar, kambing yang besar.
Tapi Sayyid Abdullah diganti pakai 100 ekor unta. Nah, sampai kemudian selesailah masalah itu, lalu Sayyid Abdullah kawin dengan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aminah radhiyallahu an. Sayyid Abdullah putra dari Sayyid Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini juga seorang tokoh pada masa itu, seorang yang besar, seorang yang menjadi pimpinan kaum pada masa itu, hingga beliau menjadi seorang yang disegani atau dipandang mulia di antara orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu kalau mau mengukur ini orang mulia atau tidak, ukurannya diukur dari sebagiannya diukur pakai tempat tinggalnya. Semakin rumahnya dekat dengan Ka'bah berarti semakin mulia dia. Semakin rumahnya jauh dengan Ka'bah maka kurang kemuliaannya, gitu loh. Jadi ukurannya itu semakin dekat dengan lingkup Ka'bah, termasuk tokoh-tokoh besar. Maka Sayyid Abdul Muttalib adalah di antara pembesar-pembesar orang-orang Mekah. Sayyid Abdul Muttalib putra dari Sayyid Hashim. Sayyid Hashim ini diantara yang kemudian kita kenal ada yang namanya Bani Hashim. Seseorang yang keturunan dari Bani Hashim ini maka dia haram menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat. Semua keturunan dari Sayyid Hashim maka disebut Bani Hashim. Satu lagi ada Bani Muttalib. Siapa itu Muttalib? Muttalib ini saudaranya Hashim. Kedua-duanya anak dari Abdu Manaf. Sayyid Abdu Manaf punya dua orang anak, Sayyid Hashim satu dan Sayyid Muttalib. Hashim mengeluarkan Abdul Muttalib dan keturunannya, dan Muttalib mengeluarkan yang lainnya. Abdu Manaf putra dari Qusay. Sayyid Qusay putra dari Kilab. Kilab putra dari Murrah. Murrah putra dari Ka'ab. Ka'ab putra dari Lu'ay. Lu'ay putra dari Ghalib. Ghalib putra dari Sayyid Fihr. Sayyid Fihr putra dari Malik. Sayyid Malik putra dari Sayyid Nazar. Sayyid Nazar putra dari Kinanah. Kinanah putra dari Khuzaimah. Khuzaimah putra dari Mudrikah. Mudrikah putra dari Ilyas. Ilyas putra dari Mudhar. Mudhar putra dari Nizar. Nizar putra dari Ma'ad. Ma'ad putra dari Adnan. Maka sampai sinilah nasab Nabi diperintahkan untuk diketahui, kalau bisa dihafalkan agar kita tahu siapa pemimpin-pemimpin umat. Ini adalah keturunan Nabi, silsilah Nabi dari jalur ayahandanya. Dari Sayyid Adnan bersambung ke Sayyid Ismail, Nabi Ismail. Nabi Ismail bersambung ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersambung terus ke Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi tidak ada jalur yang sahih yang menyebutkannya. Artinya tiap ulama berbeda pendapat, ada yang nambahin ini, ada yang ngurangin ini, ada yang hingga tidak bisa kita ambil salah satunya karena berbeda-beda pendapat. Yang enggak berbeda mana? Ya ini sampai Sayyid Adnan. Kenapa? Karena ini disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus
Yang kedua, silsilah Nabi dari jalur ibundanya. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra dari Sayyidah Aminah, ibu yang mulia, seorang ibu yang istimewa, yang bisa menjadi seseorang yang punya penghargaan melahirkan seorang nabi yang menjadi pemimpinnya para nabi. Seorang wanita yang begitu bangga dengan anaknya, anak-anaknya menjadi pimpinan seluruh nabi-nabi di dunia. Siti Aminah putri dari Sayyid Wahab binti Wahab. Sayyid Wahab putra dari Sayyid Abdi Manaf. Ini sama-sama ada Abdi Manaf, tapi namanya beda dari jalur ayah dan ibu. Sayyid Abdu Manaf bin Zuhrah, Sayyid Zuhrah bin Kilab. Nah, ini di sini ketemu nih nasabnya Nabi dari ayahnya dan ibundanya dari Sayyid Kilab. Kenapa Sayyid Kilab punya dua orang anak, yaitu namanya Zuhrah dan Qusay. Zuhrah menurunkan Sayyidah Aminah, Qusay menurunkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampai kepada Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjumpalah nasab ayahnya dan ibundanya pada seseorang yang bernama Sayyid Kilab. Dan dari atasnya ke atas terus sama semua. Maka mereka disebut juga namanya orang-orang Quraisy, orang Arab Quraisy. Di antara orang-orang Arab Quraisy siapa? Ya para madhab-madhab itu di antaranya orang-orang Quraisy juga. Imam Syafi'i juga orang Quraisy. Makanya dikatakan orang-orang Quraisy itu orang yang cerdas-cerdas, punya kelebihan pemikiran, kecerdasan dibandingkan yang lainnya. Terus setelah kita mengetahui silsilah Nabi dari arah ayahnya dan ibundanya, kemudian silsilah, kemudian kita mengetahui pula nama-nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada berapa? Berapa? 9. Jumlah yang muktamad ada 11. 2 orang meninggal sebelum Nabi dan 9 orang meninggal setelah Nabi. Jadi ada 2 orang yang meninggal lebih dulu, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra, dan disebutkan satunya lagi yang meninggal lebih dulu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya maka mereka meninggal setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, ibunya orang-orang mukmin. Siapa mereka? Di antaranya yang pertama Siti Khadijah radhiyallahu an, seorang istri yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai perjuangan pertamanya sampai kepada akhir. Beliau mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga meninggal 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Maka ketika meninggalnya Siti Khadijah, banyak peristiwa-peristiwa terjadi tuh, sampai dikatakan Nabi Isra Mi'raj di antaranya adalah sebagai penghibur hati Nabi
karena sedihnya ditinggal Siti Khadijah yang bersama beliau berjuang bersama hingga semua putra-putra beliau hampir semuanya lahir dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian istri beliau yang berikutnya adalah Zainab binti Huzaimah. Yang berikutnya lagi adalah Aisyah. Nah, ini istri di antara semua istri-istri Nabi yang dikatakan gadis, dinikahi Nabi dari gadis ya hanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Khadijah dikatakan dan Siti Zainab binti Huzaimah yang duluan. Terus Siti Aisyah, kemudian Siti Hafsah, kemudian Siti Saudah, kemudian Siti Sofiyah, kemudian Maimunah, lalu Ummu Habibah, lalu Ummu Salamah. Ini semua adalah istri-istri beliau, termasuk pula Zainab binti Jahsin dan Juwairiyah. Maka semua istri-istri Nabi ini adalah ummahatul mukminin atau ibunya orang-orang mukmin yang mereka menjadi tempat bertanyanya umat Islam. Di umat Islam itu yang namanya laki-laki kalau nanya ke perempuan masalah yang sensitif kan malu. Perempuan nanya sama laki masalah haid, masalah yang lain kan malu. Maka dengan adanya banyak istri Nabi, banyak pula perempuan-perempuan yang kemudian bertanya kepada istri-istri Nabi. Maka ini memudahkan para umat untuk bertanya perihal yang rahasia-rahasia tentang perempuan. Lah kalau semua nanya ke Nabi kan repot. Ya mau nanya malu, mau nanya nggak enak, maka nanya sama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untungnya Nabi punya istri banyak hingga bisa ditanya oleh banyak orang. Kalau istrinya satu gimana? Ya ribet. Satu orang ditanya banyak orang kan ribet. Kalau ente jangan tiru-tiru. Kenapa kok nggak ada yang nanya? Mau ngapain kawin-kawin lagi? Mau yang nanya paling penghulu. Ngapain kawin lagi pak? Ngapain? Ya, jadi istri beliau adalah sebagai tempat bertanya. Makanya banyak tuh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah apa? Hadis yang berkaitan tentang bagaimana hubungan suami istri. Karena ada seorang sahabat datang ke istrinya Nabi, kalau nggak salah datang ke Siti Saudah atau Siti Zainab yang udah tua, umurnya udah 50 tahun lebih, datang ditanya, saya mau nanya apakah Nabi atau seorang istri itu boleh mandi bersama dengan suaminya atau boleh mencium suaminya dalam keadaan begini. Ini ditanya langsung ke Siti Saudah yang lainnya. Maka apa jawaban Siti Saudah? Kamu salah nanya. Kok salah nanya? Kamu nanyanya sama Aisyah tuh yang masih muda. Sama saya mah nggak pernah begitu-begituan. Gua nggak tahu juga masalah itu. Nah, jadi banyak tuh hadis-hadis yang berkaitan tentang bagaimana hubungan suami istri diriwayatkan langsung oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau istri yang termuda dan yang mengalami semua keadaan-keadaan itu. Bagaimana mandi bersama Nabi, bagaimana
satu bak untuk mandi, airnya bagaimana hukumnya, ketika air masuk ke sana bagaimana, setelah nanti mandi hubungan batalnya bagaimana, itu ditanya semua tuh kepada Siti Aisyah, hingga mereka bisa tahu hukum-hukum hubungan suami istri. Ini diantara keuntungannya. Makanya yang praktek begini siapa? Para kiai. Nah, tapi kiai ada tuh waktu istrinya satu terkenal, begitu kawin lagi ngilang, nggak ada yang kenal lagi. Kenapa? Emak-emak paling nggak seneng sama kiai yang istrinya dua, istrinya tiga. Kenapa? Memang ngajarin suami gua kawin lagi katanya, ini kiai nggak bener ini. Padahal tadi kiai juga penting begitu, agar punya manfaat, umat bisa bertanya kepada istri-istri mereka. Tapi tujuannya ya harus bener-bener tujuannya untuk syiar agama, bukan tujuannya untuk manfaatin keadaan aja. Ya. Jadi istri Nabi semuanya ada berapa? 11. 2 orang meninggal sebelum Nabi dan 9 orang meninggal setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ibu yang menyusui Nabi, seorang wanita mulia yang menyusui Nabi, ada 2 orang yang dikenal. Yang pertama adalah Suwaibah al-Aslamiyah, seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab untuk merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyusui beliau. Yang kedua adalah Halimatus Sa'diyah binti Du'aib. Ini Halimah ini juga seorang ibu susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyusui Nabi selama beberapa tahun. Yang dikatakan beliau melihat banyak keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keluarganya menjadi berkah, kampungnya menjadi berkah, semua anak-anaknya menjadi berkah. Ini karena hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau itu sebenarnya nggak mau mulangin Nabi Muhammad ke ibundanya gitu loh. Enggan. Kenapa? Karena begitu banyaknya keuntungan yang diperoleh ketika adanya Nabi Muhammad di rumah beliau. Tapi karena suatu kejadian Siti Halimah takut, lalu Nabi dipulangkan, diantarkan ke ibundanya kembali. Apa kejadiannya? Pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lagi bermain bersama kawan-kawannya, lalu kawan-kawannya pulang tuh, lapor, ibu Muhammad ada yang nangkep 2 orang, terus dibelek dadanya. Wah, Siti Halimah bisa kejang-kejang itu kalau sampai ada apa-apa sama Muhammad. Wah, habis saya ini. Mau lari, disamperin, dan Rasulullah sudah selesai dibelah dalam keadaan tubuh yang pucat. Ketika ditanya, diceritakan, karena Siti Halimah takut, dibawa pulang, dikemasi baju-bajunya, langsung diantarkan ke ibundanya. Itu proses pengembalian Nabi Muhammad SAW dari kaum Bani Sa'ad, dikirim kembali ke kota Mekah. Kalau nggak ada itu gimana? Yang tar-taran ngulanginnya. Kenapa? Ini namanya membawa berkah. Jangankan Bani Israel itu orang yang setiap waktu melihat Nabi. Bani Israel itu kalau lihat Nabi kayak orang luar Batang lihat Habib. Tahu Habib nih, langsung hafal gitu nggak? Dari jauh juga tahu nih Habib nih gitu. Nggak usah pakai nanya namanya, nggak, asal lihat tampangnya Habib nih. Orang Bani Israel asal lihat tampang Nabi tahu ini Nabi nih. Makanya beliau banget kenal sama Nabi. Tapi ketika mereka melihat Nabi, yang dicari apa? Bagaimana mengambil keuntungan dari Nabi tersebut. Asal lihat Nabi, salaman, diajak ke rumahnya. Kenapa? Anak saya sakit, tolong diobatin.
pegang sembuh. Lihat Nabi lagi, kebun saya ini nggak bisa panen, tolong ditiup biar kebunnya panen, tiup. Tapi setiap Nabi melakukannya selalu dijanjikan, kalau saya tolongin kamu akan iman, janji. Itu tolongin, lupa, kabur, lari, nggak mau ikut. Kenapa? Tahu Nabi ini punya keistimewaan, hanya dicari keuntungannya untuk mendapatkan itu semua. Nah, Siti Halimah juga tahu nih, Rasulullah SAW membawa keberkahan untuk keluarganya. Tapi karena ada peristiwa pembelahan dada, hikmahnya Nabi dikembalikan ke keluarganya. Nah, pembelahan dada itu apa tujuannya? Apa hikmah dari pembelahan dada? Oh, pembelahan dada itu diantara hikmahnya apa? Mau menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terputus dari jalan bisa digoda oleh setan. Nggak ada setan bisa bisikin para nabi, nggak ada setan bisa menggoda para nabi. Artinya, kalaupun setan menggoda, tidak akan ada keberhasilan yang diperoleh. Apa di antara hikmahnya? Di dalam tubuh kita ada yang namanya darah hitam. Maka darah hitam itu menjadi tempat atau lokasi nongkrongnya para setan. Dari tempat itulah nanti setan menguasai diri kita, membisikkan sesuatu, mengajak sesuatu, menipu sesuatu. Tapi darah hitam itu kemudian diambil, dibersihkan hingga tidak ada ruang tempat untuk setan berada di tubuhnya para nabi, gitu loh. Tapi ini hanya simbolis. Dibelahnya dada itu bukan betul-betul mengambil darah itu, bukan. Itu hanya simbolis untuk menunjukkan bahwa para nabi itu bersih dari bisa digoda oleh setan. Kalau pembelahan itu betul-betul mengambil darah hitamnya Nabi, setelah diambil darah hitam Nabi nggak digoda setan, nanti orang-orang kaya bisa nggak digoda setan. Apalagi yang punya bisnis kaya-kaya langsung ke dokter, ambil darah hitam saya. Setan nggak bisa tugas lagi. Kalau semua orang kaya darah hitamnya habis diambil, setan menggoda siapa lagi? Maka bukan kejadian pembelahan itu menampakkan bahwa diambil darah hitam, bukan, tapi hanya simbolis untuk menunjukkan bahwa semua nabi disucikan oleh Allah dari godaan setan. Makanya kita kalau mau kemana-mana suruh ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah saya berlindung dari godaannya setan, ya Allah. Kenapa? Karena setan itu 24 jam gak pernah berhenti godain kita. Adapun para nabi tidak bisa digoda sedikit pun oleh setan. Loh, itu Nabi Adam kan digoda setan, Bib. Nah, ini kamu aja yang gak ngerti. Mana ada nabi digoda setan. Kalau setan goda biasa, tapi kalau nabi tergoda ya enggak. Nah, kamu jangan terus ikut-ikut orang-orang yang cerita di luar-luar sana. Nabi Adam mah tertipu sama setan, digoda setan. Kalau begitu kemana kenabiannya, kemana? Kan dia nabi dijaga sama Allah. Kemana kalau begitu? Jadi kamu jangan ikut-ikut cerita-cerita itu. Cukup kita cerita Nabi Adam makan buah khuldi, gitu aja. Makan buah yang dilarang. Khuldi juga itu nama yang disebutkan oleh iblis sebenarnya, bukan nama yang disebut oleh Allah, bukan. Iblis nyebut ini namanya buah khuldi, bukan Allah yang nyebut, bukan. Buah abadi. Padahal di surga semua buah abadi. Memang ada buah yang enggak abadi di surga? Asal enggak dimakan layu gitu, enggak ada. Di surga mah abadi semua. Ya. Jadi itu peristiwa pembelahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus
Yang berikutnya adalah putra putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra beliau yang pertama namanya Qasim. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kunyah Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Jadi dalam agama itu ada yang namanya kunyah, atau kebiasaannya orang-orang Arab sana ada namanya kunyah. Itu nama yang diambil dari anak pertamanya. Kalau anak pertamanya Ali, maka dipanggil bapaknya Abu Ali. Kalau pertamanya anaknya Utsman, dipanggil Abu Utsman. Kalau nama pertamanya anaknya kok perempuan, Aisyah, disebut Abu Aisyah gitu. Ini kebiasaan orang-orang dulu demikian, sampai sekarang pun demikian. Rasulullah karena punya anak pertama disebut Qasim, maka dipanggillah Abul Qasim. Tapi julukan Abul Qasim ini tidak bisa diberikan kepada yang lain. Umpamanya anak kamu Qasim, kamu nggak bisa dipanggil Abul Qasim, nggak bisa. Kenapa? Panggilan itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu kok anak pertamanya Qasim, kamu akan dipanggil dengan nama anak kedua kamu, bukan nama anak pertama kamu. Jadi julukan Abul Qasim ini julukan khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, putra Nabi namanya Abdullah. Ada yang mengatakan namanya Thayyib, ada yang mengatakan namanya Thahir. Kalau tiga itu disebut nama satu-satu, berarti putra Nabi jadi 5. 3 laki, 5 laki. Tapi sebagian ulama mu'tamad mengatakan 3 itu 1 orang, yang 2 julukannya. Ada yang menjuluki dengan Thayyib, ada yang menjuluki dengan Thahir. Tapi namanya adalah Abdullah sesuai dengan ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Arab itu namanya bolak-balik, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Kok muter-muter aja Pak? Ya memang begitu namanya. Kalau orang kita kan enggak, nama pengennya keren-keren, nyali di Google namanya apa. Kalau orang-orang Arab kan enggak, namanya itu-itu aja, muter-muter. Terus yang kedua namanya Sayyid Abdullah, yang ketiga namanya Ibrahim. Itu semuanya laki-laki 3. Yang 4 perempuan. Yang pertama namanya Ruqayyah. Adapun anak laki-laki Nabi itu semuanya meninggal masih kecil, gak ada yang sampai dewasa, gak ada. Orang ngomong, oh anaknya Nabi masih kecil meninggal, coba kalau gede jadi Nabi. Nggak ada begitu, nggak ada. Itu ngarang itu. Nabi itu orang yang dapat wahyu dari Allah. Bukan Nabi itu seorang Nabi punya anak, nanti anaknya jadi Nabi. Nggak ada. Nabi hasil keturunan nggak ada. Kalaupun anaknya akan jadi Nabi, nanti anak itu akan dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan otomatis karena bapaknya Nabi, anaknya jadi Nabi. Kalau begitu, setiap orang yang bapaknya Nabi, anaknya Nabi, jadinya bagaimana? Sedunia Nabi semua nanti. Kan sedunia anak Nabi Adam. Nabi Adamnya Nabi, anaknya Nabi. Anaknya lagi Nabi lagi, Nabi semua kalau begitu dong. Kalau setiap anak Nabi harus jadi Nabi, kan nggak begitu. Walaupun bapaknya Nabi, kalau dia nggak dapat wahyu dari Allah, maka dia yang nggak bisa jadi Nabi. Jadi Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu yang kedatangan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, jadi 3 putra beliau meninggal masih kecil. Yang 4 lagi perempuan. Yang pertama namanya Sayyidah Ruqayyah, yang berikutnya namanya Sayyidah Zainab, yang berikutnya namanya Sayyidah Ummi Kulsum,
yang terakhir namanya Sayyidah Fatimah Zahra. Maka Sayyidah Fatimah ini menikah dengan sepupu Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di kedua-duanya ini menikah dan melahirkan cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Maka cucu Nabi dari dua inilah yang kemudian berkembang sampai sekarang ini. Adapun anak-anak Nabi yang lainnya mempunyai anak tapi nggak sampai melahirkan anak lagi yang lainnya. Artinya kecil meninggal. Hanya dari Siti Fatimah yang kemudian melahirkan cucu-cucu, yang cucunya terus berkembang melahirkan sampai sekarang, hingga dikatakan kullu nasabin wasababin munqati'un ila yaumil qiyamah illa nasabi wasababi. Semua nasab keturunan siapa saja terputus di dunia ini kecuali nasabku, kata Nabi. Tidak akan terputus sampai nanti hari kiamat. Coba kamu ceklah kerajaan mana yang rajanya punya anak terus nggak terputus, nggak ada, pasti putus, habis, generasinya hilang, ganti lagi yang lain. Mau raja Inggris, mau raja mana, mau raja Indonesia, mau raja mana sajalah. Ini tidak ada orang yang punya keturunan silsilah terus nggak terputus-putus, nggak ada, hanya silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu bagian mukjizat. Jadi cucu-cucu Nabi yang kemudian lahir terus, ini bagian mukjizat Nabi untuk apa? Menjadi saksi bahwa mereka adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Habib nggak rata ya, Habib? Nggak semua tempat itu ada Habib. Kenapa kok mencolok-mencolok di sini banyak, di sono dikit, di sini? Habib cari tempat yang orang senang sama Habib, gitu. Kalau nggak senang sama Habib, ngapain tinggal di situ? Makanya luar Batang nggak ada. Kenapa? Banyak yang cinta sama Habib. Sono tinggal di sono. Kalau tempat-tempat yang nggak cinta sama Habib, ya nggak dideketin. Ya. Nanti kita sambung lagi. Kita dengarkan azan Isya. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح Allah. حي على الفلاح Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati at-tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa isyarafa wa darajatal 'aliyah wa bahdul maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sambil nunggu yang sholat sunnah. Jadi zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebar ke seluruh dunia itu berasal dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dulu sih nggak ada bangsa Al-Atas, Al-Jufri, Al-Idrus, dulu nggak ada. Adanya Hasan atau Husain gitu loh. Namanya siapa? Muhammad bin Anu dari mana? Husaini. Oh, Sayyidina Husain. Namanya siapa? Oh, Ali bin Abdullah bin dari mana? Hasani. Oh, minal Hasani. Tadinya begitu. Hasan dan Hasani dan Husaini. Karena begitu banyak kemudian menyebar, mulai kesulitan untuk menentukan, maka muncullah julukan-julukan atau marga-marga yang berasal dari Hadramaut. Kemudian muncul ada yang namanya Al-Atas, ada Al-Jufri, ada Al-Idrus, ada satu persatu muncul hingga sekarang kita mudah mengenalinya. Oh, ini dari Al-Hasan bangsanya ini, oh dari Husain bangsanya ini, hingga lebih mudah untuk mendeteksinya. Dan sekarang ada pula yang namanya Robitoh Al-Alawiyah, yayasan yang menaungi untuk membuat legal para habaib. Jadi banyak habaib yang kemudian berada di mana-mana, didata, dimasukkan ke buku induk, dikeluarkan sebuah kartu untuk menjelaskan kalau mereka adalah asli dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penjaga nasab ini terus akan berada sampai nanti hari kiamat. Kenapa? Karena mereka menjadi tolak ukur untuk bisa mengetahui otentiknya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu orang ngetes Habib itu caranya macam-macam. Ada yang ngetesnya dimasukin kandang macan. Ini kalau Habib asli nggak dimakan macan. Nah, cuma jangan saya yang dites, yang lain aja yang dites. Nah, saya dites bagaimana? Ini ngetesnya begitu. Kenapa? Karena zuriyahnya Nabi dikatakan nggak akan dimakan binatang buas, nggak akan. Ini
ada beberapa keistimewaan yang diperoleh. Tapi yang sekarang cara ngetesnya lebih jelas dengan cara otentik pakai nasab, pakai silsilahnya. Jadi kalau ada habaib yang ngaku-ngaku saya habaib tapi nggak punya kartu, maka dia tidak bisa diakui sebagai habaib secara resmi, gitu loh. Jadi boleh ngaku habib bangsa ini bangsa, tanya ada nggak kartunya, ada nggak tanda stempel dari Arobitoh. Kalau nggak ada, maka diragukan keasliannya. Ya, maka silsilah ini sebagai mukjizat tanda bahwa Nabi Muhammad itu ada. Mana buktinya Nabi Muhammad itu ada? Nih cucunya. Karena ada cucunya, maka kita yakin kakeknya ada. Maka cucu ini akan terus ada sampai hari kiamat sebagai bukti adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang kita perlu tahu pula adalah paman-pamannya Nabi yang masuk Islam. Karena banyak pula, ada pula paman Nabi yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam di antaranya siapa? Sayyid Hamzah yang meninggal ketika peperangan. Kemudian Sayyid Abbas, ini juga saudaranya dari ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perempuan namanya Sofiyah, yaitu bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus tahu pula tuh. Jadi Nabi punya paman, punya bibi, juga ada yang pada masuk Islam. Jangan, wah itu pamannya Nabi Abu Lahab nggak masuk Islam. Ada pula paman-paman lain yang masuk Islam. Lah kalau Abu Thalib gimana yang merawat Nabi? Nabi kan dirawat oleh Abu Thalib dari kecil sampai dewasa, sampai menikah, sampai maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Sayyid Abu Thalib itu zahirnya kelihatannya tidak bersyahadat, tapi dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW beliau membangkitkannya, mensyahadatkannya, dan menjadikannya meninggal lagi. Jadi beliau sebagaimana ibunda dan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan ayah ibunya Nabi itu masuk neraka. Itu orang geblek yang ngomong. Ya, kamu ingat nih, ada yang ngomong ayah ibu Nabi itu masuk neraka, itu orang geblek gitu. Kenapa? Dalilnya Al-Quran langsung. Quran mengatakan kami tidak akan mengazab siapapun sebelum kami menurunkan seorang nabi. Ayahnya Nabi, ibunda Nabi meninggal sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, hingga nggak ada jalan untuk diazab. Mereka orang-orang fatrah. Adapun Abu Thalib dalam riwayat dikatakan Nabi menghidupkannya dengan mukjizat, dia bersyahadat, kemudian dimatikan kembali dan mati sebagai orang Islam. Adapun yang langsung syahadat di hadapan Nabi dan yang lainnya, paman Nabi ada 3, yang 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi kita harus tahu tuh ceritanya. Jangan, wah ayahnya Nabi di neraka. Ini orang-orang sedeng. Terus yang terakhir kita harus tahu pula sahabat termulia dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi orang-orang yang dijadikan khalifatur Rasulillah, penggantinya Rasulullah SAW. Di antaranya Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, Sayyid Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa disebutkan? Jangan sampai kamu jadi orang Syiah yang kemudian benci sama sahabat, tidak senang sama sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang mulia yang mereka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka ini tanda kita jadi orang-orang ahli sunnah dengan tanda memuliakan sahabat, mencintai sahabat, dan mendoakan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua
bisa menjadi orang-orang yang mencintai mereka, kumpul bersama mereka, hidup bersama mereka, dan kita bisa dibangkitkan nanti bersama mereka di akhirat, masuk surga bersama mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, insyaallah kita sambung yang akan datang bicara tentang bab-bab yang lainnya masih berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تغسيل كل حوبة واستر لنا أوراتي وأمن رواتي لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر العلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع أمين ربي اسمع لباكتساب منا الله بكل سلي يا ذا الحب وآله وصحبه قاسي صحبي والحمد لله في البر وتناهي والحمد لله في البر وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.